Iya, masuk video. Dari mana nih Mas? Dari Malang. Dari Malang, Bu. Wah, ini dari Solo. Oh, dari Solo, ya. Bye. Ya. Kalau di PN itu nak sewa baju 15.000. Oh, nggih. Ini pendaftaran. Nggih, saya kebetulan nonton iku wonten 9 kota infak nggih nyukani saya kasih. Oh, ngonten nggih nggih nggih. Sadean sampai jam pinten jenengan? Kula. Nggih. Jam gangsal. Jam gangsal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi sama saya Fajar. Masih edisi di Jogja nih. Seperti biasa, kali ini kami berdua sedang perjalanan menuju ke Bantul teman-teman, yaitu menuju ke makam Imogiri, atau lebih tepatnya makam para raja-raja Mataram Islam di Imogiri. Perjalanan kami mulai dari pertigaan Janti seperti sebelumnya teman-teman. Dari flyover Janti tinggal lurus saja ke selatan ke arah Bantul, atau bisa juga mengikuti arahan dari Google Maps. Perjalanan jika menggunakan motor estimasi waktunya kurang lebih setengah jam lebih dikit teman-teman, karena kami baru pertama kali juga ke sana. Ini kami agak sedikit ngebut teman-teman, karena kami agak terlalu siang berangkatnya. Karena menurut info yang saya dapat, makam Imogiri bukannya tidak sampai sore hari teman-teman, hanya sampai siang saja. Makam Imogiri sendiri lokasinya berada di Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kompleks pemakaman ini bagi masyarakat Jogja merupakan salah satu tempat yang sakral dan begitu dihormati teman-teman. Dan ada misterinya juga, yaitu mengenai jumlah anak tangga yang hitungannya berbeda tiap orangnya. Akhirnya kita sampai teman-teman. Akhirnya kita sudah sampai teman-teman di kawasan pemakaman Imogiri. Dan sekarang jam berapa ini? Oh, kelihatan. Pokoknya sekarang jam 12.12. Kita mulai menaiki satu persatu anak tangga teman-teman. Sebelum memasuki pemakaman, terdapat banyak anak tangga yang lebarnya sekitar 4 meter teman-teman, dengan kemiringan 45 derajat yang menghubungkan pemukiman warga dengan pemakaman. Anak tangga yang berada di Pajimatan Imogiri jumlahnya kurang lebih 446 teman-teman, dan setiap bagian anak tangga konon memiliki arti dan makna tertentu. Anak tangga dari pemukiman penduduk menuju area dekat masjid berjumlah 32, yang menandakan bahwa Astana Pajimatan Imogiri ini dibangun pada tahun 1632 teman-teman. Makam Imogiri ini letaknya kurang lebih 16 km dari selatan Keraton Jogja teman-teman. Imogiri sendiri berasal dari kata himo dan giri. Himo berarti kabut, sedangkan giri berarti gunung, sehingga bisa diartikan sebagai gunung yang diselimuti kabut teman-teman. Waktu itu lumayan ramai teman-teman yang mengunjungi makam Imogiri. Sepertinya ada beberapa rombongan yang sedang berziarah ke sini. Pemilihan bukit sebagai lokasi makam tidak dapat dilepaskan dari konsep masyarakat Jawa Prahindu teman-teman, yaitu yang memandang bukit atau tempat yang tinggi sebagai suatu tempat yang sakral. Siap ya? Iya Pak. Nggih Bu.
Pemilihan lokasi di tempat yang tinggi pun merupakan salah satu bentuk kepercayaan masyarakat Hindu yang menganggap semakin tinggi tempat pemakaman, maka semakin tinggi pula derajat kemuliaannya, teman-teman. Kita memasuki area masjid, teman-teman. Masjid ini dinamakan Masjid Pajimatan Nimogiri, yang digunakan sebagai tempat ibadah oleh para peziarah dan khususnya juga abdi dalam saat sedang bertugas di sini, teman-teman. Masjid ini memiliki halaman yang cukup luas, teman-teman, yang luasnya kurang lebih 80 meter persegi. Dan di depan masjid ini terdapat bangsal juga, yang biasanya sering digunakan para peziarah yang sedang berziarah di makam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai menaiki anak tangga, teman-teman. Sampai sana tingginya. Iya, Bu. Iya, masuk video. Dari mana nih Mas? Dari Malang. Dari Malang, Bu. Wah, ini dari Solo. Oh, dari Solo, ya. Bye. Ya. Cerita ke Mas. Ya. Dari Malang. Cerita kan tahu. Iya. Oh iya, teman-teman yang ingin menaiki di sini, saya sarankan fisiknya harus kuat. Karena ini banyak anak tangga yang harus dilalui. Yang sub pertama sudah kita lalui, dan ini yang sub kedua. Tarik nafas dulu. Oke, kita lanjut naik lagi. Bismillah. Ini jam 12.22, teman-teman. Pas panas-panasnya. Sub 2 sudah terlewati. Lanjut lagi sub 3. Tapi sebentar, ambil napas dulu. Oke, kita lanjut lagi. Naik lagi. Bismillah. Saya tidak bisa membayangkan, teman-teman, ketika ada upacara pemakaman, betapa luar biasanya ketika ada seorang raja yang wafat akan dimakamkan dan harus melewati anak tangga sebanyak ini. Menurut info yang saya dapat, anak-anak tangga ini dibuat kemungkinan untuk memudahkan para peziarah yang mengenakan pakaian adat, teman-teman. Karena aturan mengenakan pakaian adat masih berlaku sampai saat ini untuk daerah-daerah tertentu. Akhirnya anak tangga sub yang ketiga sudah kami lalui, teman-teman. Dan di sini saya melihat sepertinya ada mahasiswi yang sedang wawancara dengan pedagang warung kecil di sini. Sepertinya mereka sedang melakukan penelitian tentang makam ini, teman-teman.
Kita istirahat sebentar teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita melanjutkan naik yang terakhir, yang sub terakhir, di sini katanya ada mitos kalau hitungan setiap anak tangga itu berbeda setiap orangnya. Jadi saya coba menghitung versi saya dengan versi adik saya, kira-kira sama nggak? Mulai dari sini sampai ke atas nanti. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini versi adik saya. Jadi yang pertama ini kita hitung 1, yang ini kita hitung 1 pertama. Pijakan pertama. Apakah nanti sama hitungan saya dengan adik saya? Batin. Jangan bersuara tapi hitung dalam batin. Oke, mulai 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba bereksperimen di sini teman-teman, karena mitos jumlah hitungan anak tangga yang berbeda tiap orangnya ini sudah terkenal di mana-mana. Dan seharusnya kami menghitungnya mulai dari anak tangga yang di depan masjid tadi teman-teman. Karena saya kelupaan dan baru ingat pada sub terakhir ini, jadi kami putuskan coba mulai dari sini. Jika teman-teman pernah ke sini atau mau berkunjung ke sini, coba teman-teman hitung berapa jumlahnya dan berbedakah tiap orangnya. Bisa komen di bawah ya teman-teman. Berapa di? 42. Nggak sama teman-teman. Aku 143. Selisih 1. Kok bisa beda ya? Kok itu loh? Aku 143. Coba nanti kami hitung lagi pas turunnya teman-teman. Ini bener-bener seperti olahraga, membakar kalori. Jadi setelah menaiki anak tangga yang tadi, kompleks pemakaman Imogiri terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang ke kanan menuju ke pemakaman Raja-Raja Sultan Jogja, yang ke kiri ke Raja-Raja Surakarta, sedangkan yang lurus ke atas menuju ke pemakaman Kasultanagungan. Dan ini kami mau menuju ke sana dulu teman-teman. Kita ke atas lagi teman-teman, naik lagi. Bismillah. Ini ada 2 jadwal bukanya makam. Oh iya, ini saya kesini sebelum bulan puasa teman-teman. Jadi bulan puasa nanti tutup. Kompleks pemakaman ini diarsiteki oleh Kiai Tumenggung Citrokusumo teman-teman. Dan pada kompleks makam ini disemayamkan raja yang pertama, yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Waktu itu sedang ramai teman-teman yang berada di kompleks pemakaman Kasultanagungan. Beberapa rombongan peziarah sedang memanjatkan doa, atau mungkin sedang mengirim doa sepertinya.
Dan jika para peziarah atau pengunjung ingin masuk ke atas lagi, ada peraturannya teman-teman, ya ini harus menggunakan pakaian adat yang sudah disediakan. Untuk laki-laki dan perempuan pun sudah ada busananya sendiri-sendiri teman-teman, dan tidak boleh menyalakan HP. Pak, ngapunten. Permisi, Pak. Ngapunten. Kalau masuk tarifnya berapa nih? Kenapa? Ajenge beri. Kalau masuk itu tutup ya Mas nih Mas. Dan? Penutup ya Mas. Oh, penutup. Iya. Sampai jam 1 nggih, Pak? Oke, jam 1 ini mungkin anu Mas. Setengah 1 tutup Mas. Oh, nggih nggih nggih. Tapi lek anu pinten, Pak? Mboten barang foto lho, Mas. Aduh nginggil boten masal to, Mas. Bar kebetulan niku Kalau foto tadi kapal to. Oke, ndak kula di barang barang. Tarifnya pinten nggih, Pak? Tadi pen niku nek sewa baju 15.000. Oh, nggih. Pendaftaran nggih saya kebetulan meten niku wonten 9 kota infak nggih nyukani saya kasih. Oh, ngonten nggih nggih nggih. Berarti sakniki mboten saged nggih foto tutup soalnya. Niku foto mboten pikantuk Mas. Oh, nggih. Rame dugi. Nggih nggih. Nggih nggih. Nggih. Nggih, Pak, matur nuwun. Iki medale pun tutup, Nggih. Pak Bunda. Nggih. Ada yang unik ketika menuju area makam Kesultanan Agungan. Jika teman-teman mencermati, ada salah satu anak tangga yang bentuknya berbeda. Konon di bawah anak tangga ini merupakan seorang pengkhianat bernama Tumenggung Endronoto yang tubuhnya dipenggal menjadi 3 bagian. Tumenggung Endronoto adalah Bupati Demak yang sempat menjadi Panglima Perang Sultan Agung. Tumenggung Endronoto sendiri disebut berkhianat karena membocorkan rencana penyerbuan ke Batavia, teman-teman. Pinter sungguh. Tuya petak mawon. Pulung ya? Niki sing mau. Nggih, toy petak. Pinten, Budhe? 5.000 nggih. Nggih. Sadean sampai jam pinten, Budhe? Lah? Sadean sampai jam pinten? Jenengan Kula. Nggih. Oke. Jam gangsal. Jam gangsal. jangan asal pun Oh. langsung nggih jenengan. Iya. Oh, nggih. Kamu enggak, Deh? Hah? Loro. Situ ae. Itu ah. Tunggal mawon nggih. Nggih, tunggal mawon. Nggih. Amit. Kami beristirahat sebentar, teman-teman, sebelum melanjutkan ke makam raja-raja yang lain. Sepertinya para peziarah yang dari pemakaman Sultan Agungan sudah mulai beranjak pulang, teman-teman. Dan ada percakapan lucu antara bapak-bapak peziarah dengan ojek setempat. Lah wong pendekar nggih saged kesana. Kita menuju ke makam-makam Raja Surakarta, teman-teman. Paku Buwono ke-3 sampai dengan Paku Buwono ke-12. Naik tangga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Boten. Mas jadi cek turun enggak? Bentar, Pak, saya tak keliling dulu. Lewat sono. Jadi teman-teman kalau yang misalkan nggak mau turun lewat tangga bisa naik ojek. Tarifnya 10.000 kata mbak-mbaknya. Makam yang sedang ditutup ini merupakan makam dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-3, 4, dan 5, teman-teman. Dan makam ini dinamakan Astana Kasuargan Surakarta.
Ini makam dari Pakubuwono ke-6, tapi sudah tutup teman-teman, karena makam Imogiri cuma buka sampai jam 1. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ke sini harus agak pagi, bukanya jam 10 kalau nggak salah, tapi juga nggak setiap hari bukanya, pada hari-hari tertentu. Kita masuk ke makam selanjutnya. Dan yang paling ujung ini merupakan makam dari Sri Susuhunan Pakubuwono ke-10, 11, 12 teman-teman, dan dinamakan Astana Girimulyo Surakarta. Oh, ini yang buat teman-teman kalau emang ke sini bawa kendaraan pribadi bisa pakai di sini. Jadi tidak perlu naiki tangga yang utama tadi. Dan ojeknya mungkin lewat sini. Ojek, mau ojek Mas? Boten, Pak. Setelah kita dari makam Raja-Raja Surakarta, selanjutnya kita ke makam Raja-Raja Jogja, teman-teman. Hamengkubuwono 1 sampai Hamengkubuwono ke-9. Naik tangga lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk ke makam? Nggih, Bu. Mau. 9 sebelah sana. Oh, nggih, nggih. Ini 1 sampai 9. 1 sampai 9 nggih, Bu. Silakan waktunya. Oh, nggih, nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih. Buatan, Bu. Dan ini adalah pesarean dari Kiai Tumenggung Citro Kusumo. Oh, beliau adalah arsitek dalam Sultan Agung. Prabu Hanyokro Kusumo. Jadi beliau mengarsiteki pemakaman Imogiri ini, teman-teman. Selanjutnya kami memasuki kompleks pemakaman dari Raja-Raja Jogja, teman-teman. Dan yang kompleks pertama ini makam dari Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan yang ketiga. Karena makam Sultan Hamengkubuwono yang kedua dimakamkan di Kota Gede, teman-teman. Beliau juga sudah dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Selanjutnya yang ini merupakan kompleks makam dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-4, 5, dan 6 teman-teman, dan dinamakan Astana Besiarang Yogyakarta. Dari sini kita bisa melihat pemandangan yang di bawah, teman-teman. Karena memang lokasi makam Imogiri ini di atas bukit. Kita lanjut ke makam raja berikutnya. Dan yang ini merupakan gapura pintu masuk dari kompleks makam Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7, 8, dan 9, teman-teman, dan dinamakan Astana Saptorenggo Yogyakarta.
Yang ini kalau nggak salah makam, bukan makam, sepertinya makam yang dipersiapkan buat Sri Sultan Hamengkubuwono yang selanjutnya 10 yang sedang menjabat sekarang. Sekian video saya di makam Imogiri. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Oh iya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.